warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dan membawakan materi keempat, yaitu mengenai Customer Value Driven Strategy, Creating Value for Target Customers, yang memiliki arti strategi pemasaran yang berbasis pada nilai pelanggan, serta menciptakan nilai untuk target para pelanggan. Perkenalkan, nama saya Ailsa Ramadhani Hermanto dengan NIM 230810201018. Perkenalkan, nama saya Yufan Mara Clarencia dengan NIM 230810201019. Perkenalkan, nama saya Safira Zanjani dengan NIM 230810201027. Perkenalkan, nama saya Christine Amalia Syahbana dengan NIM 230810201030. Saya Zulfa Maulidia Rahma dengan NIM 230810201194. Pada bab ini, akan melihat secara lebih jauh dan mendalam terhadap keputusan strategi pemasaran yang berbasiskan kepada nilai pelanggan, dan hal itu menjadi nilai yang utama. Dan pada materi ini terdapat pokok bahasan yang menunjukkan 4 langkah utama dalam merancang strategi pemasaran berbasis kepada nilai pelanggan. Di sebelah kiri, dalam langkah 1 dan nomor 1 dan nomor 2 merupakan 2 langkah pertama di mana perusahaan memilih pelanggan yang akan dilayaninya, yaitu yang nomor 1, segmentasi pasar. Yang dimaksud segmentasi pasar yaitu melibatkan pembagian pasar menjadi kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, dan yang mungkin memerlukan strategi pemasaran yang terpisah. Perusahaan mengidentifikasi berbagai cara untuk menyegmentasikan pasar dan mengembangkan profil segmen pasar yang dihasilkan. Lalu yang kedua, penargetan pasar atau penargetan yang terdiri dari perusahaan mengevaluasi daya tarik setiap segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen pasar untuk masuk dan berkembang secara optimal. Lalu di sebelah kanan terdapat langkah nomor 3 dan nomor 4, di mana itu merupakan 2 langkah terakhir yang perusahaan memutuskan secara proporsional mengenai nilai-nilai dan bagaimana hal itu akan menciptakan nilai bagi target pelanggan. Yang ketiga adalah diferensiasi, yang melibatkan adanya perbedaan penawaran pasar perusahaan untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah pemosisian yang terdiri dari pengaturan untuk penawaran pasar untuk menempati tempat yang jelas, khas, dan diinginkan relatif terhadap produk pesaing di benak konsumen sasaran. Untuk secara lebih jelas dan lengkapnya, keempat poin pada materi kali ini akan dibahas secara lebih lengkap di materi selanjutnya. Pertama, pengertian segmentasi. Segmentasi pasar sendiri adalah pengelompokan pasar yang besar dan beragam menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen, di mana tiap kelompok atau bagian dapat dipilih sebagai pasar yang dituju atau ditargetkan untuk pemasaran suatu produk sehingga dapat dijangkau secara lebih efektif dan efisien. Maka dari itu, berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa segmentasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah perusahaan untuk melakukan kegiatan pemasaran dengan lebih terarah. Berikutnya, segmentasi pasar konsumen. Jenis segmentasi ini meliputi yang pertama, segmentasi geografis, mengharuskan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda, seperti negara-negara bagian, wilayah, provinsi, kota, atau lingkungan rumah tangga. Kedua, segmentasi demografis dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel-variabel demografis seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Ketiga, segmentasi psikografis. Segmentasi ini membagi konsumen menurut hal yang disukai, aktivitas yang dilakukan, dan pendapat konsumen. Yang keempat, segmentasi perilaku. Segmentasi ini membagi konsumen menurut pengetahuan, loyalitas, respon, dan penggunaan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian terdapat segmentasi pasar bisnis, di mana variabel utama segmentasi pasar ini antara lain, yang pertama, demografis. Segmentasi yang dilakukan berdasarkan variabel industri, ukuran perusahaan, dan lokasi. Kedua, variabel operasi, dibagi menjadi kelompok berdasarkan variabel seperti teknologi, status pemakai atau bukan pemakai, dan kapabilitas pelanggan. Ketiga, ancangan pembelian, terdiri dari organisasi fungsi pembelian, struktur kekuatan, karakteristik relasi yang ada, kebijakan pemilihan umum,
dan kriteria pembelian. Keempat, faktor situasional. Dilakukan menggunakan variabel urgensi, aplikasi spesifik, dan ukuran pesanan. Kelima, karakteristik pribadi terdiri dari variabel kemiripan antara pembeli dan penjual dan sikap terhadap risiko. Berikutnya, segmentasi pasar internasional. Seperti yang mereka lakukan di pasar domestik, perusahaan internasional perlu mengelompokkan pasar dunia mereka ke dalam segmen-segmen dengan kebutuhan dan perilaku pembelian yang berbeda. Perusahaan dapat melakukan segmentasi internasional dengan menggunakan satu atau kombinasi beberapa variabel. Variabel tersebut diantaranya, yang pertama, geografis. Segmentasi geografis mengasumsikan bahwa negara-negara yang berdekatan akan memiliki banyak ciri dan perilaku yang sama. Kedua, ekonomi. Pasar dunia juga dapat disegmentasi berdasarkan faktor ekonomi. Negara-negara mungkin dikelompokkan berdasarkan tingkat pendapatan penduduk atau tingkat pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Struktur ekonomi suatu negara membentuk kebutuhan produk dan jasa penduduknya dan juga peluang pemasaran yang ditawarkannya. Ketiga, politik. Negara-negara dapat disegmentasi berdasarkan faktor politik dan hukum seperti jenis dan stabilitas pemerintahan, penerimaan terhadap perusahaan asing, peraturan moneter, dan jumlah birokrasi. Keempat, budaya. Faktor budaya juga dapat digunakan untuk mengelompokkan pasar menurut bahasa umum, agama, nilai, dan sikap, adat istiadat, dan pola perilaku. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penjelasan berikutnya mengenai karakteristik segmentasi pasar. Yang pertama, dapat diidentifikasi dan diukur. Karakteristik anggota segmen harus dapat diidentifikasi dengan mudah. Dan hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi ukuran dan daya beli segmen pasar. Yang kedua adalah dapat diakses. Segmen pasar harus dapat diakses dalam hal komunikasi, misalkan melalui surat, telepon, email, periklanan, sosial media, dan lainnya, serta proses pendistribusiannya yang harus diperhatikan. Lalu yang ketiga, substansial. Segmen harus cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Potensi laba juga harus lebih besar daripada biaya yang dibutuhkan untuk merancang program pemasaran, khususnya bagi segmen yang bersangkutan dan berbeda karakteristik. Sebuah segmen harus merupakan kelompok homogen terbesar yang layak dijadikan pasar sasaran. Yang keempat adalah differentiable atau perbedaan. Segmen-segmen dapat dipilah secara konseptual dan merespon secara berbeda terhadap setiap elemen dan program bauran pemasaran. Yang kelima adalah actionable, yaitu program-program yang efektif serta dapat dirumuskan untuk menarik dan melayani segmen-segmen yang diidentifikasi. Serta suatu perusahaan harus mampu menyediakan sumber daya yang memadai agar dapat mengembangkan program pemasaran untuk setiap segmen tersebut. Lalu yang keenam adalah viable and sustainable, di mana pada karakteristik ini segmen pasar harus memenuhi kriteria dasar untuk pertukaran, termasuk diantaranya berdaya beli, siap, bersedia, dan mampu menjalin bisnis dengan perusahaan. Serta segmen tersebut harus berkesinambungan dalam target jangka panjang agar memungkinkan perusahaan dapat merancang strategi pemasaran secara efektif untuk melayani kebutuhan segmen bersangkutan dan berkelanjutan. Berikut adalah tujuan segmentasi. Yang pertama adalah meningkatkan pelayanan konsumen supaya lebih baik. Lalu yang kedua, membuat strategi pemasaran dapat lebih terarah dan terencana. Yang ketiga, dapat digunakan untuk merencanakan bisnis dan mengevaluasi target. Yang keempat, dapat bersaing dengan lawan perusahaan. Lalu, terdapat beberapa manfaat segmentasi, diantaranya yang pertama adalah ide pemasaran suatu perusahaan akan lebih terarah dan terrealisasikan. Lalu yang kedua, membantu perusahaan mendapatkan pasar segmentasi yang memiliki jangkauan yang luas dan besar. Lalu yang ketiga, meningkatkan daya tarik konsumen. Lalu yang keempat, target penjualan perusahaan dapat tercapai serta berada di posisi yang menguntungkan. Lalu yang terakhir, kelima adalah memperpanjang umur berdirinya suatu perusahaan. Penargetan pasar menjelaskan bagaimana perusahaan mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen, lalu memilih segmen-segmen mana yang paling menarik, berpotensi, menguntungkan, serta memiliki strategi penargetan pasar bagi perusahaan. Mengevaluasi segmen pasar. Adapun faktor-faktor utama dalam mengevaluasi segmen pasar, yaitu pertama, mengetahui ukuran dan pertumbuhan segmen.
2. Daya tarik struktur segmen. 3. Tujuan dan sumber daya manusia. Memilih segmen pasar sasaran yaitu 1. Pemasaran yang tidak terdiferensiasi. 2. Pemasaran yang terdiferensiasi. 3. Pemasaran yang terkonsentrasi. 4. Pemasaran mikro atau pemasaran lokal atau individu. Di sini saya akan menjelaskan dari langkah yang ketiga adalah diferensiasi, yang dimana diferensiasi ini dalam pasar dagang memiliki arti perbedaan. Diferensiasi produk sendiri adalah strategi pemasaran yang dimana perusahaan akan membedakan produk atau jasa yang mereka tawarkan dari pesaing atau kompetitor lain, yang dimana produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan ini memiliki nilai yang lebih unggul atau kualitas yang lebih baik dari para kompetitor. Nah, dengan menawarkan keunikan atau nilai tambah yang dimiliki oleh produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, maka nantinya konsumen akan lebih tertarik oleh produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, dengan menawarkan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tadi, keunikan atau nilai tambah yang dimiliki produk atau jasa yang ditawarkan untuk konsumen ini dapat dilakukan dengan cara seperti mengubah fitur produk, lalu kualitasnya ditambah lebih baik lagi, lalu ada desain, merek, atau layanan pelanggan yang dapat ditawarkan itu menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya adalah syarat-syarat yang dapat dilakukan ketika kita melakukan diferensiasi produk. Jadi di dalam pasar ini memiliki 7 syarat, yakni yang pertama adalah penting. Nah, penting ini dapat diartikan yang perbedaannya ini nanti akan memberikan manfaat yang sangat berharga bagi para calon pembeli atau sasaran pasar. Lalu yang kedua adalah berbeda, yang dimana pesaing ini nantinya tidak akan menawarkan perbedaannya, namun perusahaan ini dapat menawarkannya dalam cara yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri atau memiliki cara memasarkan yang lebih khas. Lalu yang ketiga adalah unggul, yang dimana perbedaannya ini nanti lebih unggul daripada cara lain yang dapat diperoleh oleh pelanggan dengan manfaat yang sama. Lalu selanjutnya adalah menular, yang dimana artinya adalah perbedaannya ini menular dan juga terlihat oleh para calon pembeli atau sasaran pasar. Selanjutnya adalah tindakan pencegahan. Nantinya pesaing ini tidak bisa dengan mudah semena-mena meniru perbedaannya. Jadi bagaimana caranya perusahaan ini membuat sebuah perbedaan, namun perbedaan tersebut tidak dapat mudah ditiru oleh para pesaing atau kompetitor lain. Lalu selanjutnya adalah terjangkau. Artinya adalah pembeli ini nantinya mampu akan membayar selisihnya. Jadi produk atau jasa yang ditawarkan ini nanti akan memiliki keselisihan harga dengan para kompetitor lain. Nah, bagaimana caranya perusahaan ini mampu membuat para konsumen atau para calon pembeli ini nantinya membayar harga selisih tersebut. Lalu selanjutnya adalah menguntungkan, yang dimana bisa diartikan bahwa sebuah perusahaan ini dapat memperkenalkan sebuah produk atau jasa yang ditawarkan, nantinya itu membuahkan keuntungan bagi para calon pembeli maupun kita sebagai para pengusaha. Jadi nantinya tidak ada para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perbedaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk diferensiasi produk. Terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah strategi diferensiasi produk vertikal, yang kedua adalah strategi diferensiasi produk horizontal, dan yang terakhir adalah strategi diferensiasi produk campuran.
Syarat yang terakhir adalah strategi diferensiasi produk campuran, yang dimana karena kecenderungan pertimbangan konsumen itu sangat kompleks, maka terbentuklah diferensiasi campuran antara horizontal dan juga vertikal. Contohnya ketika seseorang akan membeli mobil, banyak pertimbangan yang dia pikirkan seperti metrik keselamatan dan juga ukuran tangki bahan bakar. Dua opsi tersebut merupakan bagian dari aspek diferensiasi horizontal dan diferensiasi vertikal. Dan di sisi lain juga pastinya ia mempertimbangkan warna mobil yang bagus ataupun tempat servis resmi terdekat. Dan dapat disimpulkan bahwa masing-masing konsumen akan menempatkan kriteria yang berbeda di setiap aspek. Positioning merupakan suatu kegiatan di mana suatu perusahaan merancang produk dan strategi pemasarannya untuk menciptakan kesan tertentu yang melekat di benak konsumen. Positioning bukan tentang aktivitas yang dilakukan perusahaan terhadap produknya, melainkan aktivitas yang dilakukan terhadap persepsi konsumen. Strategi positioning menurut Kartajaya yang pertama, positioning harus memberikan kesan secara positif kepada pelanggan dan menjadi alasan para pelanggan membeli produk yang ditawarkan perusahaan. Yang kedua, positioning mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Ketiga, positioning harus bersifat unik dan dengan mudah dibedakan dari produk kompetitor lain. Yang keempat, positioning harus relevan dan berlanjutan dengan berbagai perubahan dalam lingkungan bisnis, seperti perilaku pelanggan, perubahan persaingan, perubahan sosial budaya, dan lain sebagainya. Jenis-jenis positioning. Yang pertama, brand positioning. Suatu strategi pemasaran yang bertujuan untuk mendekatkan suatu produk perusahaan kepada konsumen. Caranya dengan memantapkan nama perusahaan atau produk pada konsumen agar mereka selalu mengingatnya. Contohnya seperti Spotify yang menggunakan strategi berbasis harga, sedangkan Apple Music menggunakan strategi yang berbasis kualitas. Yang kedua, ada market positioning, yakni kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi persepsi pelanggan mengenai kesamaan produknya dengan produk pesaingnya. Sehingga perusahaan dapat membuat produk yang berkualitas dari yang lain. Di sini contohnya pada produk yang berbentuk barang seperti brand Lifebuoy yang menyatakan bahwa produknya sebagai sabun kesehatan. Jadi Lifebuoy ini membangun citra pada konsumen kalau memang sabun ini digunakan untuk menjaga kesehatan. Yang ketiga ada product positioning, yakni salah satu langkah yang diambil oleh perusahaan untuk menjaga produk mereka selalu diingat oleh pelanggan mereka. Jadi, perusahaan dapat menghasilkan produk yang lebih konsisten dan membekas dalam ingatan konsumen. Contohnya seperti brand besar, merek Coca-Cola, Pepsi, McDonald, Burger King, dan lain sebagainya. Mereka menunjukkan bahwa merek tersebut ini selalu mencoba untuk menjadi merek yang paling unik. Maka, brand perusahaan tersebut harus bisa memanfaatkan analisis STP untuk menemukan pasar yang tepat. Manfaat dari positioning sendiri, yang pertama menciptakan posisi kompetitif yang kuat, kedua meningkatkan penjualan, ketiga menentukan target pasar yang jelas, yang keempat mendorong komunikasi yang efektif, dan yang terakhir terhubung dengan kebutuhan konsumen. Cara menentukan strategi dalam positioning. Yang pertama, memahami pelanggan. Kedua, perhatikan kompetitor. Ketiga, tingkatkan image produk. Dan yang terakhir, penentuan harga. Di sini ada beberapa kesalahan pada positioning. Yang pertama, under positioning. Kedua, over positioning. Ketiga, confuse positioning. Dan yang terakhir, doubtful positioning. Itu saja materi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.